Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam kelas Bible Study, yaitu pengajaran firman Tuhan bersama saya Dr. Frans Silalahi, Direktur Pascasarjana dari Harvest International Theological Seminary. Dalam kelas kita pada saat ini, kita akan berbicara tentang nilai kebenaran dalam pelayanan yang diambil dari 2 Korintus pasal 10 dan pasal 11. Sebelumnya kita buka dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini Engkau izinkan kami Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan, karena kami percaya hanya dengan belajar firman Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Biarlah hikmat marifat Engkau curahkan kepada kami pada saat kami belajar firman Tuhan, supaya kami boleh mengenal isi hati Bapa dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan bahwa saat ini kita akan belajar tentang nilai kebenaran dalam pelayanan. Saudaraku, kemajuan teknologi saat ini itu dimanfaatkan oleh para hamba Tuhan untuk melayani dengan efektif. Kita melihat kemajuan teknologi dengan berbagai aplikasi, bisa lewat YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kita melihat saudara, teknologi ini sudah menolong hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan, khotbah dan pengajaran lebih efektif dan menjangkau banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya mau ingatkan bahwa sesungguhnya setiap hamba Tuhan harus selalu mengingat bahwa dia dipanggil bukan untuk terkenal, tetapi untuk taat. Ini menjadi sangat penting saudara. Tujuan hamba Tuhan melayani di berbagai media bukan dalam rangka untuk terkenal, tetapi karena dia mentaati panggilan Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat bahwa ketenaran itu tidak identik dengan kebenaran. Bahkan di dalam berbagai media di YouTube, saudara, banyak orang-orang yang melakukan pengajaran-pengajaran yang jauh dari kebenaran hanya untuk meraih ketenaran. Karena itu di dalam Bible class kita pada saat ini, kita akan berbicara atau fokus pada nilai kebenaran di dalam pelayanan. Mengapa saudara? Karena nilai kebenaran itu menjadi sangat penting. Itu merupakan pondasi di dalam pelayanan. Nah, kita lihat bagian yang pertama. Kita melihat di dalam pasal 10 ayat 1-6 ini, pada saat kita berbicara tentang nilai kebenaran di dalam pelayanan, yang pertama saudara adalah hidup berjuang di dunia dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudara, hal yang sangat penting di sini kita melihat kata hidup berjuang, karena ini memberikan makna yang berbeda. Kata berjuang di dalam konteks ini itu tidak menggunakan kata kopiao atau bekerja keras, maupun kata onedezo atau berjuang atau bergumul. Itu tidak berbicara tentang bahwa kita sedang berjuang, bekerja keras supaya sukses, supaya kaya, supaya mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau bukan di dalam kata bergumul karena ada orang miskin dia bergumul untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi kata berjuang yang digunakan dalam teks ini adalah strateumai, yaitu berperang. Itu gambaran seperti seorang prajurit yang berada di dalam medan perang. Kita bisa membandingkan itu dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Itu adalah seperti seorang prajurit yang berada di dalam medan peperangan. Jadi kita melihat saudara, bahwa kata berjuang yang dikatakan oleh Paulus di dalam Korintus ini, itu berbicara tentang peperangan rohani. Bukan perjuangan untuk lepas dari penderitaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Karena berjuang adalah peperangan rohani,
maka peperangan rohani itu harus dilawan atau dihadapi dengan senjata rohani. Tentu kita sudah tahu dari kitab Efesus pasal 6 mengatakan bahwa senjata-senjata rohani itu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan juga pedang roh yaitu firman Allah. Sehingga ketika kita belajar tentang firman Allah, kita sedang mempergunakan pedang roh untuk melawan si iblis, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Karena dengan firman Allah yang merupakan pedang roh yang membuat kita bisa menyerang dan mengalahkan kuasa si jahat. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia mengatakan kata berjuang adalah peperangan rohani. Bukan pergumulan hidup, bukan tentang penderitaan, kemiskinan. Setiap orang yang telah dipanggil menjadi umat percaya, pada saat itu dia berhadapan dengan kuasa si jahat, kuasa kegelapan. Karena itu setiap orang Kristen, setiap murid Kristus, dia wajib melakukan peperangan rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam dunia ini bukan di dalam keadaan yang netral. Jika engkau tidak berjuang, jika engkau tidak berperang, engkau pasti akan kalah. Kita harus memiliki pemikiran yang demikian. Nah saudara, kita melihat bagian yang kedua. Di dalam nilai kebenaran itu, bahwa pekerjaan memberitakan Injil Yesus Kristus menjadi kemegahan bukan untuk memuji diri, tetapi kemegahan di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apa artinya setiap orang yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan? Bermegah di dalam Tuhan artinya saudara, ketika engkau sukses di dalam pelayananmu, ketika engkau membawa jiwa banyak kepada Kristus, ketika gerejamu bangkit berkembang dengan luar biasa, ketika pelayananmu berhasil, kemegahan di dalam Tuhan artinya engkau berkata, semua ini karena Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Semua ini karena kasih Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena tim yang hebat, bukan karena pendidikan saya, bukan karena lobby yang saya lakukan, tetapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu yang dimaksud saudara, bermegah di dalam Tuhan. Jadi pemberitaan Injil, pelayanan yang kita lakukan ketika kita melakukan itu. Dan kita berhasil. Kita bermegah di dalam Tuhan dengan mengakui semuanya karena Tuhan dan karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Saudara perhatikan apa yang dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 10. Alkitab berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itu artinya bermegah di dalam Tuhan, saudara. Ketika engkau menyelesaikan tugasmu, ketika engkau menyelesaikan pelayananmu, engkau harus berkata, aku ini hamba yang tidak berguna. Mengapa? Karena aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Dan jika aku bisa melakukan apa yang harus aku lakukan, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena yang lain. Itu artinya bermegah di dalam Tuhan.
Jadi penginjilan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan saudara, bukan untuk kepentingan, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk ketenaran kita, bukan supaya kita terkenal atau dihormati oleh orang lain. Bermegah di dalam Tuhan. Dengan mengatakan, Tuhan, tanpa Engkau, aku tidak ada apa-apanya. Jika semuanya ini berhasil, itu karena Engkau izinkan itu terjadi di dalam kehidupanku dan di dalam kehidupan pelayananku. Saudaraku, perhatikan, kemegahan orang kaya ada pada hartanya. Kemegahan orang pintar ada pada hikmatnya. Tapi kemegahan orang benar ada pada Allahnya. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Jangan andalkan hartamu itu sangat sementara. Engkau bisa kaya sekarang, nanti miskin. Jangan andalkan hikmatmu, karena hikmatmu pun terbatas. Engkau bisa dianggap berhikmat hari ini, besok sudah tidak berhikmat lagi. Orang benar, kemegahannya ada pada Allahnya. Dan Allah tidak akan pernah berubah. Dan Dia adalah Allah yang kekal. Saudaraku, ketika dikatakan, hendaklah engkau bermegah di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Artinya, jangan bangga pada hasil pelayananmu, tetapi banggalah pada Tuhanmu. Saudara ingat, ketika engkau berhasil, jangan bangga pada pelayananmu, tapi banggalah pada Tuhanmu yang memberikan kesempatan bagimu untuk melayaninya. Banggalah pada Tuhanmu yang menjadikan engkau berhasil di dalam pelayanan ini. But anyway, saudara, keberhasilan just a moment. Keberhasilan itu hanya sementara. Jika engkau berhasil hari ini, hari esok itu sudah menjadi sejarah. Keberhasilanmu hari ini, hari esok sudah menjadi sejarah. Itu menunjukkan bahwa keberhasilan itu tidak kekal. Itu sebabnya saya katakan, saudara, banggalah pada Tuhanmu yang menjadikan engkau berhasil di dalam pelayananmu. Nah, bagian yang ketiga, pelayanan kebenaran adalah yang memiliki kebenaran Kristus di dalam diri mereka. Ini di dalam pasal 11 ayat 1 sampai 20. Saudara, kata kebenaran di sini itu bukan kata kerja, itu bukan adjektif, itu bukan kata keterangan. Mari kita perhatikan, saudara, apa yang dimaksud dengan kebenaran di dalam teks ini. Ya, kita melihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 10, demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kata kebenaran bukan kata benda, bukan kata keterangan, dan juga bukan kata sifat. Di dalam teks ini, kata kebenaran digunakan dengan verb present indikatif. Itu ya, orang ketiga person singular. Nah, person singular itu berbicara tentang Kristus. Memang hanya kebenaran Kristus, singular, tidak ada kebenaran yang lain. Itu sebabnya dibuat person singular. Hanya kebenaran Kristus, satu-satunya kebenaran Kristus. Tetapi kata kebenaran Kristus menggunakan verb present indikatif aktif. Artinya, saudara, bahwa kebenaran Kristus itu sungguh-sungguh hidup di dalam diri seseorang. Ketika Paulus berkata, demi kebenaran Kristus dalam diriku, bahwa kebenaran Kristus itu benar-benar secara aktif, nyata setiap hari. Itu yang dijelaskan oleh Paulus ketika dia berbicara tentang demi kebenaran Kristus dalam diriku. Saudara, setiap orang Kristen, apalagi yang mengaku dirinya hamba Tuhan, dia harus hidup setiap hari di dalam kebenaran Kristus, bukan di dalam kebenaran dirinya sendiri. Saudara, kita perhatikan di sini. Artinya bahwa ketika kebenaran Kristus hidup di dalam diri kita, pelayanan Kristen ini secara nyata mempraktekkan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kapan terakhir kali engkau bertanya kepada Tuhan, Lord, Tuhan, apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan hari ini?
Apakah engkau bertanya kepada Tuhan? Setiap pagi engkau bangun, engkau bertanya kepada Tuhan. Saudara, engkau memiliki banyak tugas, engkau memiliki banyak aktivitas, engkau memiliki banyak pekerjaan. Tapi pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, Lord, adakah sesuatu yang engkau inginkan untuk aku lakukan? Yang menyenangkan hatimu. If you are the servant of God, you have to ask that question. Jika engkau adalah hamba Tuhan, engkau harus bertanya pertanyaan itu. Dari sekian banyak yang engkau lakukan, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Atau hanya engkau mengatakan, Tuhan, ini pekerjaanku dan tolong berkati. Saudara, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, tetapi engkau akan kehilangan yang terbaik dalam hidupmu karena engkau tidak bertanya, Tuhan, apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan hari ini? Saudara, kebenaran Kristus hidup di dalam diri kita, itu juga artinya bahwa setiap pelayan Kristus harus hidup melekat pada Kristus. Banyak orang saudara yang sulit membayangkan apa artinya hidup melekat. Apakah itu hidup menempel? Saudara, mungkin kalau disebut di dalam bahasa Inggris, stay connected. Supaya kita bisa memahami ini, saya mau memberikan salah satu kisah nyata saudara. Saya punya saudara di Sumatera Utara datang berkunjung ke tempat kami yang ada di Tangerang. Dan dia mau pergi ke Bekasi. Saya berikan kunci mobil, saya katakan bawa mobil ini, gunakan GPS dan kamu pasti akan sampai di Bekasi. GPS. Semua orang tahu itu saudara, dengan menggunakan GPS dia akan sampai ke tempat yang dituju. Dengan penuh keyakinan, saudara saya pergi ke Bekasi. Sampai sore tidak nyampe-nyampe, saudara. Saya tanya apa yang terjadi. Karena di cellphone-nya selalu dikatakan, maaf, sinyal GPS Anda hilang. Disconnected. Ketika sinyal GPS hilang, ada persoalan. Apalagi ketika dia berada di persimpangan jalan. Bapak Ibu yang sering bawa mobil, ketika engkau di persimpangan jalan, engkau tidak tahu jalan kemana, kiri kanan atau lurus. Dan dikatakan di situ sinyal GPS Anda hilang, maka kemungkinan besar Anda akan tersesat. Nah, bagi hamba Tuhan saudara, if you are not stay connected, jika engkau tidak stay connected, tidak melekat pada Kristus di dalam pelayananmu, maka kemungkinan engkau akan tersesat karena engkau mengandalkan pikiranmu, hikmatmu, bukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya ketika Paulus mengatakan bahwa kebenaran Kristus di dalam diriku, kita harus melekat, stay connected supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang keempat adalah kesaksian pelayanan diungkapkan dalam kebenaran tanpa dusta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menjadi sangat penting. Ketika engkau memiliki kesaksian di dalam pelayananmu, engkau harus mengungkapkan itu di dalam kebenaran tanpa dusta. Apa artinya saudara? Nah, mari kita lihat di dalam kasus dari Paulus. Paulus menceritakan perjuangannya di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Ketika dia menceritakan perjuangan pelayanannya di dalam pemberitaan Injil, kita lihat saudara, di dalam pasal 11 ini dikatakan bahwa dia itu sering di dalam penjara, dia didera di luar batas, dia kerap kali menghadapi maut. Dia disesah dan dia dipukuli oleh orang-orang Yahudi. Di dalam pasal 11 ayat 25 dikatakan bahwa dia didera, dia dilempari batu, dia mengalami karam kapal, dan dia terkatung-katung di tengah laut. Dia menceritakan semuanya itu saudara, itu adalah kebenaran. Dia tidak mengada-ada. Nah, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus ini, dia mengalami ancaman bahaya banjir juga, dan juga bahaya penyamun. Bahkan saudara, Paulus sering tidak tidur.
dia sering lapar, dia lelah, dia haus, dia kedinginan, bahkan Paulus pernah tanpa pakaian. Itu yang dia alami, saudara. Yang dialami oleh Paulus. Dia menceritakan itu tanpa dusta. Dia mengatakan, aku tidak berdusta. Itulah yang kualami di dalam pelayanan. Dan ketika dia mengatakan itu, saudara, itu bukan dalam rangka supaya orang memberikan belas kasihan kepada dia. Nah, kita perhatikan, di dalam menceritakan pelayanannya, Paulus tidak berdusta. Itu menggunakan kata kerja verb present indikatif middle. Artinya saudara, dia sungguh-sungguh menyampaikan hal yang benar. Paulus tidak mendramatisir pengalamannya. Saudaraku, teks ini mau mengajarkan kepada kita, setiap orang Kristen, setiap hamba Tuhan, jangan mendramatisir sebuah keadaan di dalam pelayanan saudara. Jangan pernah mengorbankan kebenaran untuk meraih ketenaran. Saudara, itu haram hukumnya. Jangan pernah mengorbankan kebenaran hanya untuk meraih ketenaran. Di dalam kehidupan pelayanan saya, saudara, saya sangat berhati-hati ketika memberikan kesaksian. Dan saya tidak pernah menggembar-gemborkan bagaimana saya berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi ketika saya mengatakan bahwa saya melayani di suku-suku pedalaman, maka saudara mengerti betul tantangan apa yang dihadapi di situ. Dan ketika saya menjelaskan itu, bukan mau mengatakan saya hebat, tapi mau mengatakan Tuhan itu hebat, bagaimana pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan pelayanan saya. Intinya adalah ketika kita menyampaikan itu bukan dalam konteks mengeluh, bukan dalam konteks membanggakan, mendramatisir, tapi dalam konteks Tuhan itu hebat. Dia memelihara engkau dan saya di dalam hidup ini dan di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam mengakhiri kelas kita pada saat ini, apa yang perlu kita dapatkan? Apa yang perlu kita pikirkan? Saudaraku, engkau para pelayan adalah prajurit Kristus yang berjuang di dalam peperangan, dan itu adalah peperangan rohani. Karena perjuangan kita di dalam peperangan rohani, maka peperangan rohani itu hanya dapat dimenangkan dengan menggunakan senjata rohani. Pemberitaan Injil adalah kemegahan atau kehormatan di dalam Tuhan. Jika Tuhan memakai engkau untuk membawa jiwa sebanyak mungkin kepada Kristus, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran Kristus setiap hari. Karena jika tidak, engkau akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudaraku, perhatikan ini. Jangan pernah mengorbankan kebenaran hanya untuk meraih ketenaran. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk program kelas Bible Study pada saat ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengajar kami tentang nilai-nilai dari kebenaran Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kebenaran Kristus dan kami boleh mengalahkan kuasa kejahatan, setan, kuasa kegelapan dengan bersandar pada firman Tuhan yang merupakan pedang roh bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah di dalam pelayanan kami boleh bersandar kepadamu dan kami hanya bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan mengatakan bahwa kami tidak ada apa-apanya, dan jika Tuhan mengizinkan kami untuk berhasil di dalam pelayanan ini semata-mata karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.